Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Jadikan hati kami, Tuhan, lahan yang subur untuk benih firman yang ditabur, supaya darinya lahirlah benih-benih ucapan syukur dan juga tindakan-tindakan hidup yang luhur. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami, membuat hati kami subur bagi firman Tuhan. Kami menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat Gembala kami yang baik. Amin. Saudara sekalian, pada hari Minggu ini kita membaca Yohanes 10 ayat 22 hingga 30 sebagai bacaan Injil dalam ibadah ini. Saya kembali undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan ini. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, dalam 2 bulan ini kita merenungkan ucapan-ucapan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kita, murid di zaman sekarang ini. Minggu lalu kita mendengar pesan lewat ucapan Yesus. Ada yang masih ingat? Ucapan apa itu? Halo? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Itu minggu lalu ucapan Yesus yang kita renungkan. Hari ini kita hendak merenungkan ucapan Yesus, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku."
ayat 27. Interesting. Yesus tidak mengatakan domba-dombaku mendengarkan perkataanku. Tetapi dia berkata domba-dombaku mendengarkan suaraku. Listen to my voice, not my words. Mengapa? Mengapa tidak mendengarkan perkataanku, tetapi suaraku? Tentu, kalau kita masuk dalam dunia ilustrasinya, di mana kita diumpamakan sebagai domba, maka domba tidak mengerti perkataan gembala, melainkan domba hanya bisa mengenali suaranya. Itu sebab salah satu, tapi bukan hanya itu. Saya yakin Yesus bersengaja memakai kata suara, sound, voice, bukan words atau perkataan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mengapa Yesus bersengaja? Saudara-saudara, sebab dibandingkan perkataan, suara itu jauh lebih luas dan dalam maknanya. Perkataan masih bisa dibuat-buat, terpaksa diucapkan, padahal enggak niat. Perkataan bisa menipu dan menyesatkan. Tapi suara itu lebih murni, lebih asli apa adanya. Contohnya, orang bisa pura-pura minta maaf, tapi dari nada suaranya kita tahu ini minta maaf beneran atau tidak. Betul? Kadang-kadang ada orang yang minta maafnya begini kan? Ya sudah minta maaf. Loh, ini minta maaf atau minta maaf? Ya sudah saya minta maaf. Minta maaf dengan nada seperti itu membuat orang tahu ini bukan permintaan maaf yang sebenarnya. Nadanya tidak bisa menipu. Suara itu lebih asli daripada kata. Itu sebabnya juga kalau ada orang bicaranya nyentak, cenderung membentak kasar, kita segera berkata, I don't like your tone. Right? Atau kita berkata, your tone doesn't sound friendly to me. Tonemu. Pada suara itu ada tone, nada. Ada getaran gelombang atau vibrasi. Ada energi pada suara. Ada frekuensi yang diseberangkan. Scientist Nikola Tesla, yang sekarang namanya dipakai untuk merek mobil itu, Scientist Nikola Tesla pernah berkata begini, if you want to know the secret of life, think of energy, frequency, and vibration. If you want to know the secret of life, think of energy, frequency, and vibration. Dia benar. Life, kehidupan ini tercipta karena gelombang suara. Di saat penciptaan alam semesta, terdengarlah suara. Jadilah terang. Maka terang itu pun jadi.
jadilah cakrawala. Maka cakrawala itu pun jadi. Dan seterusnya. Ciptaan atau alam semesta ini tercipta karena suara. Semua tercipta karena suara sabda Sang Pencipta. Alam semesta, kehidupan ini, saudara-saudara, merespon suara, menanggapi sesuai vibrasi yang diterimanya, seturut dengan frekuensi bunyi yang dikirimkan kepadanya. Suara itu create reality. Kita sekarang kembali ke bacaan kita dulu. Nanti kita kembali soal suara. Waktu itu, apakah orang-orang Yahudi yang mengelilingi Yesus sungguh-sungguh ingin mengenal Yesus seperti ucapan mereka? Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ayat 24. Apakah mereka sungguh-sungguh ingin mengenal Yesus? Jawabannya tidak. Yesus tahu itu. Sebab dari semua yang Yesus lakukan sebetulnya sudah jelas siapa dirinya. Yesus menjawab begini, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang siapa aku, tetapi kamu tidak percaya. Sesungguhnya hati mereka memang menolak. Mereka tidak percaya. Tetapi perkataan mereka sepertinya minta diyakinkan. Yesus tahu isi hati mereka. Tapi saya yakin Yesus juga mendengar nada suara mereka. Waktu mereka berkata itu, nada suaranya kentara. Didn't sound like a sincere question. Vibrasi suara mereka kentara. Vibrasi suara mereka tidak ketemu, tidak satu frekuensi dengan hati Yesus. Yesus jelas tahu ini frekuensi kacau ini. Ini bukan domba-dombaku. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kata Yesus di ayat 26. Lalu Yesus segera menyambung dengan ucapan yang menjadi tema kita pada hari ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jika benar-benar domba-dombaku, pasti mendengarkan aku, percaya. Pasti menangkap frekuensi suara yang kukirimkan. Dan sebaliknya akan mengirim getaran gelombang suara yang senada. Kalau mereka domba-dombaku, kami akan berada dalam satu frekuensi yang sama. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Anda perhatikan itu. Bagi Yesus, kalau memang domba, mereka akan berada dalam satu frekuensi yang sama dalam getaran vibrasi suara yang senada. Karena mereka dombaku. Aku kenal mereka. Mereka kenal aku. Saudara, suara itu sangat penting dan menentukan dalam kehidupan ini. Kehidupan ini terbentuk oleh suara.
dan terdiri dari kumpulan suara. Sebenarnya di dunia ini tidak ada benda yang benar-benar padat, solid, dan diam. Tidak ada. Semua benda, baik itu di luar atau di dalam tubuh kita, pada tingkat molekul selalu bergerak, bergetar, mengandung energi. Di tingkat molekul, semua benda itu bergetar dan punya energi, saling berhubungan dan saling mengirim frekuensi. Jika frekuensinya cocok, gelombangnya ketemu, energinya bersinergi, tercipta yang namanya harmoni, keselarasan. Cocok, terpakai, berfungsi, tertampung, puas, senang, setuju, bersahabat, bahkan ada cinta. Itu kalau hubungan satu dengan yang lain, energi vibrasinya berada dalam frekuensi yang ketemu, harmoni. Tetapi sebaliknya, jika tidak, lahirlah yang namanya chaos, kekacauan, tabrakan energi, gak nyambung, dysfunctional, muncul emosi-emosi yang negatif, ada permusuhan, bahkan peperangan. Peperangan itu terjadi karena vibrasi getaran dari suaranya, molekul-molekulnya mengirim energi yang bertabrakan. Semua itu dimulai dari frekuensi, vibrasi, dan energi. Betul kata Nikola Tesla. Baik dan buruk dalam kehidupan ini dipengaruhi oleh suara di sekeliling kita. Masaru Emoto, seorang peneliti dan pengarang dari Jepang, mengatakan bahwa molekul-molekul air, ini air nih ya, molekul-molekul air itu bereaksi terhadap suara yang ditujukan kepadanya. Suara lembut, merdu, menciptakan kristal-kristal molekul yang indah bentuknya. Molekul air. Sedangkan suara yang penuh dengan emosi negatif menciptakan molekul-molekul yang berantakan. Itu air. Dia menulis dalam bukunya yang berjudul The Hidden Messages in Water. Terbit pada tahun 2004. Itu suara yang ditujukan kepada air, benda mati. Reaksinya pada air tidak sama. Apalagi kalau suara itu ditujukan dan diterima oleh makhluk hidup. Bahkan oleh kita manusia, yang sebenarnya hampir 70% dari badan kita isinya apa? Air. Jadi bayangkan, kalau suara itu ditujukan kepada kita, maka impact dari suara itu terhadap tubuh dan jiwa kita pasti besar.
Jadi sebenarnya di dalam hidup ini, saudara-saudara, suara apa yang kita dengarkan dan suara apa yang kita perdengarkan, itulah yang membentuk hidup kita. Menciptakan kita jadi siapa atau orang seperti apa. Suara. Contohnya, kegaduhan yang terus-menerus itu akan membuat mood kita terganggu dan bawaannya ingin marah. Betul? Kalau Anda tinggal di suatu ruang di mana kegaduhan campur aduk dan terus-menerus menerjang telinga Anda bawaannya, moodnya akan mau marah. Orang yang sering dibentak-bentak membuat dia menjadi gampang gugup karena suara. Suara tengkar orang tua membuat anak-anaknya merasa insecure. Pasti. Apalagi kalau suaranya pakai piring-piring berterbangan. Anak-anaknya pasti insecure. Dentuman meriam di medan perang itu bisa menyisakan trauma di jiwa seorang prajurit veteran perang bertahun-tahun kemudian karena dentuman meriam. Sebaliknya, saudara-saudara, suara yang lembut berwibawa bisa menenangkan hati. Musik yang mengalun enak bisa meringankan langkah. Lagu I Wanna Be Forever Young membuat orang yang lagi nge-gym jadi semangat. Betul? I wanna be forever young. Mendengar suara orang yang kita cintai tetapi sedang terpisah jauh sekali. Oh, itu bisa menjadi obat kangen. Hanya sekedar mendengar suaranya. Tanya sama Pak Div sama Bu Sofia waktu dulu. Ya, jangan sekarang. Ya, sekarang sudah tiap hari mereka bertemu. Dulu, waktu terpisah jauh, Pak Div mulai malu-malu begini dia. Padahal itu betul. Ya. Suaranya Bu Sofia sudah sangat menghibur hati. Saudara sekalian, suara itu sangat penting dan create life di dalam hidup kita. Mendengar suara siaran radio tentang pengharapan dalam Yesus membuat seorang yang berniat untuk bunuh diri membatalkan niatnya. Itu terjadi dalam kenyataan. Yang dimaksud suara di sini memang tidak hanya berbentuk perkataan, kata-kata. Bisa jadi itu instrumen musik, the sound of music. Pernah ada film kan? The Sound of Music. Film yang bagus sekali. Panjang, tapi Anda nontonnya puas. Karena itu film memang memperagakan betapa musik itu punya power yang sangat besar menciptakan sebuah kehidupan. Nada irama lagu itu mengandung vibrasi dan energi yang kuat. Musik bisa menggerakkan tubuh. Musik bisa membangkitkan jiwa kita. Di zaman Hitler, musik jazz dilarang di Jerman. Mengapa? Sebab musik jazz itu selaras dengan kreativitas dan kebebasan berekspresi. Jazz itu musik yang mencoba keluar dari
out of the box, tetapi tetap enak karena kreativitas. Itu kebebasan berekspresi. Hitler tahu musik ini kalau diperdengarkan kepada rakyat akan membuat mereka berontak. Jadi musik jazznya dilarang. Mendengarkan dan menyanyikan musik yang bagus. Ya aliran musik apa saja tapi yang bagus, bermutu, itu sehat untuk tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Musik bahkan bisa healing, menyembuhkan. Itu sebabnya dunia kedokteran mengenal musik terapi. Lagu-lagu rohani atau himne gerejawi yang baik membangkitkan dan menumbuhkan iman kita. Pernah terjadi, saudara, di rumah sakit di St. Mary's Hospital, Knoxville, Tennessee. Seorang bayi perempuan ada di ICU, struggling untuk survive setelah dia harus dioperasi. Harapan tipis untuk dia hidup, kata dokternya. Tetapi miraculously, dia survive setelah kakaknya laki-laki yang namanya Michael insist untuk terus bernyanyi di dekat adiknya yang sekarat itu. I want to sing to her. He kept saying. Dan setelah akhirnya diizinkan, dia terus bernyanyi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Michael terus menyanyikan lagu itu di dekat adiknya. Lagu itu mengirim frekuensi dengan gelombang energi cinta kasih yang tidak kepalang tanggung besarnya. Cinta seorang kakak kepada adiknya. Dan baby perempuan itu bertahan. Dan makin hari dia makin rileks, makin hari dia makin kuat, sampai akhirnya survive, selamat, dan diizinkan pulang dari rumah sakit, dari ICU. Cerita ini dikenal sebagai The Miracle of a Brother's Song. Sound dari musik itu powerful. Suara bisa juga datang dari alam, ciptaan Tuhan. Gemericik air sungai, kicau burung, desir angin semilir, menghadirkan keteduhan dan ketentraman tersendiri. Itu namanya the sound of nature, suara alam, atau sabda alam. Anda masih ingat sebuah lirik lagu jadul Sabda Alam karya Chris Mansyah atau yang kita kenal dengan Chrisye dan Junaidi Salat. Saya yakin yang produk-produk jadul pasti tahu lagu ini, ya, Sabda Alam. Salah satu syairnya berbunyi begini. Kicau burung bernyanyi, tanda buana membuka hari. Serasa pagi tersenyum mesra, bertiup bayu membangkit sukma. Adakah esok kau tersenyum jua?
memberi hangatnya sejuta rasa. Pak Rocky sudah mau nyanyi dia. Kicau burung bernyanyi. Sabda alam. Tapi ada mazmur yang juga sangat bagus di Alkitab. Menyanyikan lirik indah tentang sabda alam. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Itu namanya sabda alam. Mazmur 19 ayat 2-5. Jangan salah sangka, suara juga tidak harus ramai, banyak kata, penuh bunyi. Ada suara dalam sunyi, saudara-saudara. The sound of silence namanya. Justru dalam kesunyian, keheningan, otak kita ini berkembang, scientifically itu. Di dalam kesunyian, kreativitas kita meningkat. Oleh sebab itu kalau orang mau kreatif, dia harus punya waktu untuk bermeditasi. Pikiran kita lebih terfokus. Jiwa kita lebih menemukan purpose for doing something. Di dalam kesunyian. Beethoven itu mengubah musik berkelas dunia dalam kesunyian karena dia tuli, dia tidak mendengar apa-apa, tapi dalam dunia sunyinya dia menciptakan nada simfoni berkelas dunia. Beethoven. Anda lihat, the sound of silence itu juga powerful. Sering dalam keheningan doa yang jujur, di dalam saat teduh kita berada dalam satu frekuensi dengan Yesus, Tuhan kita. Jangan abaikan, jangan remehkan the sound of silence. Akhirnya, saya mau mengatakan hidup ini memang dimulai dari mendengarkan suara. Di dalam rahim seorang ibu, bayi sudah mendengar suara degup jantungnya dan desah nafas sang ibu. Kita semua mengalami itu. Sebelum kita bisa ngerti apa-apa, kita sudah mendengar dalam rahim ibu suara tertentu. Begitu kita lahir, kita bertumbuh, suara yang paling banyak kita dengar suara siapa? Suara ibu yang melahirkan kita. Karena sambil menimang, sambil mengelus, sambil mencium, sambil menggendong, sambil mendulang, sambil memandikan, dan seterusnya, dia terus bersuara, dia bernyanyi, dia bersenandung, dan dia berdoa untuk kita. Suara ibu itu adalah suara kehidupan. Itu sebabnya figur yang paling layak menerima hormat dan syukur kita di dunia ini adalah sosok seorang ibu. Itu sebabnya seruan yang bergema setiap tahun di Mother's Day adalah supaya kita appreciate
menghargai ibu karena dialah yang memberi kita suara kehidupan. Saudara, setiap bayi pasti mendengarkan dan mengenali suara ibunya. Pasti. Begitupun setiap anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan Yesus, pasti mendengar suara Sang Gembala. Entah melalui musik, nyanyian, suara sabda alam, atau bisikan nurani dalam keheningan, dan terutama pesan dari kitab suci. Kita mendengar suara Tuhan yang kita kasihi. Orang yang hidupnya mendengarkan suara Tuhan tidak akan membiarkan sembarang suara hadir di dalam hidupnya. Dia selektif memilih suara apa yang ia dengarkan dan suara apa yang ia perdengarkan. Dia menjauhi suara sumbang. Dia menutup telinga bagi suara sampah. Sebaliknya, dia menyuarakan suara penghiburan, suara cinta kasih, suara iman, dan suara pengharapan. Jadi saudara-saudara, marilah kita pastikan dalam hidup ini untuk selalu memilih getar-getar vibrasi suara yang frekuensinya benar untuk diucapkan dan benar untuk didengarkan. Sebab itulah yang shape our life. Mari kita pastikan kita mendengar suara dengan frekuensi yang selaras dengan hati Yesus, Gembala kita yang baik itu. Sehingga dampaknya, impactnya pada kehidupan kita jelas. Nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi sekeliling. Amin.